Tidak semua tempat ingin dihuni. Sebagian hanya diam, mengamati, lalu mengingat siapa saja yang pernah melangkah tanpa izin. Jauh sebelum dikenal sebagai kota, Depok adalah tanah sunyi yang dipercaya sebagai padepokan, tempat manusia datang untuk menghilang, bukan untuk tinggal. Mereka yang masuk membawa ambisi, konon tak pernah benar-benar pergi. Karena di tanah ini, yang tertinggal bukan hanya jejak kaki, tapi sesuatu yang mengikuti pulang. Tidak semua tanah menyambut manusia yang datang. Sebagian hanya diam, mengamati, lalu mengingat setiap langkah yang berani masuk tanpa izin. Depok adalah salah satunya. Jauh sebelum nama ini tercatat dalam peta kolonial, wilayah ini telah dikenal sebagai tempat sunyi, bukan karena kosong, melainkan karena ada sesuatu yang menjaga. Hutan lebat menutup cahaya, sungai mengalir tanpa suara, dan kabut sering turun meski malam belum sepenuhnya jatuh. Orang-orang lama menyebutnya padepokan, tempat manusia datang untuk menyepi dan menanggalkan ambisi. Mereka percaya, siapapun yang memasuki wilayah ini membawa niat yang salah, akan pulang dengan sesuatu yang mengikuti. Bukan terlihat, tapi terasa. Dalam mimpi, dalam napas yang tiba-tiba berat, dalam rasa diawasi yang tak bisa dijelaskan. Ketika orang asing akhirnya datang membawa peta dan klaim kepemilikan, tanah ini tak berteriak. Ia memilih cara lain. Langkah-langkah yang tak meninggalkan tubuh. Suara yang muncul tepat saat api unggun padam. Dan jejak kaki yang selalu mengarah ke hutan, namun tak pernah kembali. Sejak saat itu, Depok tak lagi sekadar tempat. Ia menjadi saksi. Dan bagi sebagian orang, menjadi peringatan. Tak ada catatan resmi yang menyebut kapan pertama kali manusia menetap di wilayah yang kini disebut Depok. Namun cerita-cerita lama yang diturunkan dari mulut ke mulut menyebut satu hal yang sama. Tempat ini sejak awal bukanlah wilayah biasa. Sebelum bangsa asing menancapkan peta dan nama, kawasan ini dikenal sebagai padepokan. Sebuah tempat sunyi, jauh dari pusat keramaian, di mana orang-orang datang bukan untuk berdagang atau berkuasa, melainkan untuk menghilang sejenak dari dunia. Di sini manusia belajar diam, belajar mendengar suara alam, dan konon belajar menghadapi dirinya sendiri. Hutan lebat pernah menutup hampir seluruh wilayah ini. Sungai mengalir pelan, seolah enggan bersuara. Pada malam hari, kabut sering turun tanpa angin, membuat batas antara jalan setapak dan semak belukar menghilang. Orang-orang tua percaya kesunyian di tempat ini bukanlah kekosongan, melainkan pertanda bahwa Depok menyimpan sesuatu yang tak ingin diganggu. Mereka yang datang ke padepokan biasanya para pertapa, tokoh spiritual, atau orang-orang yang sedang mencari jawaban. Tidak semua kembali dengan utuh. Beberapa pulang dengan tatapan kosong, beberapa tak pernah pulang sama sekali. Dan nama mereka perlahan menghilang dari ingatan, seolah tanah ini menelan jejaknya. Dari kata padepokan itulah, masyarakat kemudian menyebut wilayah ini sebagai Depok, sebuah nama yang terdengar singkat, namun menyimpan gema panjang dari masa lalu. Konon, setiap tempat yang lahir dari laku tapa akan menyimpan energi. Bukan hanya ketenangan, tetapi juga sisa-sisa pergulatan batin manusia yang pernah tinggal di sana. Depok bukan pusat kekuasaan. Ia berada di pinggiran, dan justru karena itulah, tempat ini dipercaya sebagai ruang bebas dari pengawasan raja maupun penguasa. Namun kebebasan itu memiliki harga. Dalam kepercayaan lama, wilayah yang jauh dari kekuasaan manusia seringkali lebih dekat dengan kekuatan lain. Kekuatan yang tidak tercatat dalam sejarah resmi. Saat malam benar-benar jatuh, orang-orang dahulu menghindari berjalan sendirian di wilayah ini. Bukan karena binatang buas, melainkan karena suara langkah yang kadang terdengar mengikuti, meski tak ada siapapun di belakang. Ada pula cerita tentang bayangan yang berdiri diam di antara pepohonan, menatap tanpa wajah, seolah menjaga batas antara dunia luar dan kesunyian Depok. Ketika kelak bangsa asing datang dan mengubah tanah ini menjadi perkebunan, mereka mengira Depok adalah tanah kosong yang siap diolah.
Mereka tak pernah benar-benar bertanya, mengapa wilayah ini sejak lama dipilih untuk menyepi? Dan apa sajakah yang tertinggal di dalam sunyinya? Karena sesungguhnya, Depok tidak pernah benar-benar kosong. Ia hanya diam, menunggu. Mereka datang membawa peta, senjata, dan keyakinan bahwa tanah bisa dimiliki hanya dengan tanda tangan dan cap lilin. Orang-orang asing itu menyebut dirinya penguasa baru. Bagi mereka, wilayah sunyi di selatan Batavia hanyalah lahan kosong, hutan lebat yang siap ditebang, sungai yang bisa dialihkan, dan tanah yang menunggu untuk diperintah. Namun sejak langkah pertama mereka menjejakkan kaki, Depok seolah menunjukkan penolakan yang tak tertulis. Pohon-pohon besar tumbang bukan karena kapak, melainkan karena angin yang datang tiba-tiba, meski langit cerah. Peralatan rusak tanpa sebab. Kuda-kuda mendadak gelisah saat melewati jalur tertentu, meringkik dan menolak melangkah, seolah mencium sesuatu yang tak kasat mata. Para pekerja lokal mulai berbisik, tanah ini tidak menyukai orang yang datang dengan niat menguasai. Pada malam-malam awal pembukaan lahan, suara-suara aneh mulai terdengar. Bukan teriakan, bukan pula hewan. Suara langkah pelan yang mengelilingi perkemahan berhenti tepat di batas cahaya api unggun. Ketika dicari, tak ada siapapun. Namun jejak kaki selalu ditemukan keesokan paginya. Jejak telanjang mengarah masuk ke hutan dan tak pernah keluar. Beberapa orang asing jatuh sakit tanpa luka. Tubuh mereka membiru, nafas berat, mata terbuka menatap kosong ke arah pepohonan. Tabib tak menemukan sebab. Mereka meninggal sambil berbisik kata-kata yang tak dipahami, seolah berbicara pada sesuatu yang berdiri di sudut ruangan. Mayat-mayat itu dikuburkan terburu-buru, tanpa upacara. Namun anehnya, tanah kuburan seringkali ambles keesokan harinya, seakan menolak menerima jasad mereka. Orang-orang tua mengatakan, Depok adalah tanah yang terbiasa menerima mereka yang datang untuk menyepi, bukan untuk menguasai. Padepokan adalah ruang perjanjian. Siapapun yang masuk harus menanggalkan ambisi dan ego. Ketika perjanjian itu dilanggar, tanah akan mengingatnya. Ada satu cerita yang paling ditakuti, tentang seorang pengawas asing yang menertawakan larangan lokal dan memerintahkan penebangan di area yang dianggap paling sunyi. Malam itu, ia menghilang. Tak ada teriakan, tak ada perlawanan, hanya topinya yang tergantung di dahan pohon, berayun pelan, basah oleh embun. Sejak saat itu, tak ada yang berani menebang pohon di area tersebut setelah matahari terbenam. Namun sejarah tak pernah berhenti hanya karena peringatan. Perlahan dengan kekerasan dan keyakinan, tanah itu dipaksa tunduk. Bangunan berdiri, jalan dibuka. Doa-doa lama terkubur di bawah tanah yang dipadatkan. Tapi Depok tak pernah benar-benar menyerah. Mereka yang peka masih merasakannya hingga kini. Rasa dingin tanpa angin, suara bisikan di malam sunyi, atau mimpi tentang jalan setapak yang tak pernah ada di peta. Seolah tanah ini terus mengingatkan. Ia mungkin telah diambil, namun tidak pernah sepenuhnya dimiliki. Tak ada dokumen yang mencatatnya, tak ada tanda tangan, tak ada cap resmi. Namun orang-orang lama percaya Depok berdiri di atas sebuah perjanjian tua. Perjanjian yang tidak dibuat dengan tinta, melainkan dengan laku dan batas yang dipatuhi bersama. Selama manusia datang untuk menyepi, tanah ini memberi perlindungan. Selama manusia tahu diri, hutan tetap diam. Masalahnya, perjanjian semacam itu mudah dilupakan oleh mereka yang datang membawa kekuasaan. Seiring waktu, bangunan permanen mulai berdiri. Tanah diratakan, sungai diarahkan. Pusat-pusat kesunyian yang dahulu dijaga mulai dilanggar. Pohon-pohon tua ditebang, termasuk yang sejak lama tak pernah disentuh, bahkan oleh warga lokal. Malam-malam pun berubah. Kabut turun lebih tebal, lebih lama. Suara-suara tak lagi sekadar berputar di tepi cahaya, melainkan menyelinap masuk ke dalam rumah-rumah. Penduduk mulai mengalami mimpi yang sama. Jalan setapak di tengah hutan, diterangi cahaya pucat, dengan sosok-sosok berdiri membelakangi. Saat dipanggil, sosok itu menoleh, tanpa wajah. Mereka yang terbangun dari mimpi ini sering mendapati telapak kaki mereka basah lumpur,
Meski tidur tak pernah meninggalkan ranjang. Anak-anak menjadi yang paling peka. Mereka berbicara pada sudut ruangan kosong, tertawa pada sesuatu yang tak terlihat, lalu menangis ketakutan saat senja tiba. Beberapa menyebut penjaga, beberapa hanya berkata, "Yang dari hutan." Orang dewasa memilih diam, karena mereka juga mulai merasakan hal yang sama, rasa diawasi, terutama saat melanggar larangan lama. Ada pula kisah tentang rumah-rumah yang tak pernah benar-benar dihuni. Setiap penghuni baru jatuh sakit dalam hitungan minggu. Suara langkah terdengar di atap saat hujan berhenti. Pintu terbuka sendiri tepat pukul yang sama setiap malam. Ketika rumah itu akhirnya ditinggalkan, tumbuhan liar tumbuh kembali dengan cepat, seolah tanah mengambil kembali apa yang sempat direbut. Orang-orang tua mengatakan, perjanjian itu bukan janji perlindungan tanpa syarat, ia adalah keseimbangan. Dan keseimbangan telah rusak. Tanah yang dahulu menjadi padepokan, kini dipaksa menjadi milik. Namun yang dilupakan adalah satu hal, tanah boleh diambil, tapi penjaganya tidak pernah pergi. Konon, setiap wilayah sunyi memiliki batas. Ketika batas itu dilampaui, yang tersisa hanyalah pengingat. Bukan dalam bentuk bencana besar, melainkan gangguan kecil yang terus berulang. Mimpi, bisikan, bayangan di sudut mata, hingga manusia perlahan sadar atau kehilangan akalnya. Depok terus tumbuh, jalan semakin padat, bangunan semakin tinggi. Namun di sela-selanya masih ada titik-titik yang terasa berbeda. Udara lebih dingin, suara lebih hening, dan langkah kaki terasa berat, seolah tanah di bawahnya menahan. Karena perjanjian itu mungkin telah dilupakan manusia, tapi tidak pernah dilupakan oleh mereka yang sejak awal menjaga kesunyian Depok. Malam itu, kesunyian Depok pecah untuk pertama kalinya. Bukan oleh teriakan, bukan oleh angin, melainkan oleh suara langkah yang terdengar jelas di atas tanah basah. Pelan, teratur, dan terlalu dekat untuk diabaikan. Seorang pria tua, penjaga kebun yang tinggal paling dekat dengan batas hutan, adalah yang pertama melihatnya. Ia terbangun tepat saat ayam jantan berkokok terlalu dini. Udara di kamarnya terasa dingin, seperti subuh yang datang tanpa matahari. Dari celah pintu, ia melihat bayangan berdiri di halaman. Tinggi, diam, tak bergerak meski lampu minyak dinyalakan. "Apa kamu tersesat?" tanyanya. Suaranya gemetar. Bayangan itu melangkah maju. Kini terlihat jelas. Tubuhnya menyerupai manusia, namun terlalu tinggi, terlalu kurus. Kulitnya gelap seperti tanah basah. Matanya kosong, hitam pekat seolah menyerap cahaya. Dari tubuhnya tercium bau daun tua dan lumpur. "Ini bukan jalanmu." Suara itu akhirnya terdengar. Berat, dalam, seolah datang dari dalam tanah, bukan dari mulut. Pria tua itu jatuh terduduk. Ia mencoba berdoa, namun kata-katanya tercekat. "Kalian lupa," lanjut entitas itu. "Tempat ini bukan milik siapapun." Dalam malam-malam berikutnya, penampakan serupa mulai dilihat oleh banyak orang. Di tepi sungai, di antara pohon-pohon yang tersisa. Bahkan berdiri diam di sudut jalan yang baru dibangun. Tak pernah menyerang, tak pernah mengejar. Hanya muncul dan berbicara. Seorang perempuan muda bersumpah mendengar suara itu tepat di belakangnya saat ia pulang larut malam. "Kembalikan sunyi," bisik suara itu, dekat sekali dengan telinganya. "Sunyi sudah kalian kubur." Beberapa orang mencoba melawan. Mereka memanggil tokoh agama, melakukan ritual, menabur doa dan air suci. Namun setiap ritual selalu berakhir sama. Api padam tanpa angin. Hewan-hewan melarikan diri. Dan suara itu kembali terdengar, kali ini lebih tegas. "Bukan kami yang datang ke kalian. Kalian yang masuk terlalu jauh."
Puncaknya terjadi saat sebuah bangunan besar didirikan tepat di wilayah yang sejak dulu dihindari. Pada malam pertama bangunan itu selesai, seluruh pekerja mendengar langkah kaki mengitari gedung. Dinding bergetar pelan, lalu suara itu bergema dari segala arah. Perjanjian dilanggar. Kami bangun untuk mengingatkan. Keesokan paginya, bangunan itu masih berdiri, namun semua pintu terkunci dari dalam. Tidak ada tanda pembobolan, tidak ada jejak manusia. Hanya bekas telapak kaki berlumpur mengelilingi bangunan, mengarah ke hutan dan berhenti di batas pepohonan. Sejak saat itu, tak ada lagi yang menyangkal keberadaan penjaga. Mereka bukan hantu, bukan pula arwah gentayangan. Mereka adalah sisa dari perjanjian lama, penanda batas antara yang boleh dan yang seharusnya ditinggalkan. Dan satu hal yang kini dipahami semua orang, penjaga Depok tidak pernah pergi. Mereka hanya diam, sampai manusia lupa diri. Ketika ketakutan berubah menjadi kepanikan, manusia selalu mencari satu hal, cara untuk mengusir apa yang tak bisa mereka pahami. Begitu pula di Depok. Setelah penampakan penjaga tak lagi bisa disangkal, keputusan besar diambil. Tanah ini harus dibersihkan, apapun caranya. Tokoh-tokoh agama dipanggil, ritual dilakukan, doa dibacakan keras-keras di titik-titik yang dianggap paling bermasalah. Air suci dipercikan, sesajen diletakkan, mantra dan ayat bergema bersamaan, saling menabrak di udara malam. Untuk sesaat, suasana terasa tenang, terlalu tenang. Lalu jeritan pertama terdengar. Seorang pria muda jatuh ke tanah, tubuhnya kejang tak wajar, matanya terbuka, tapi bukan miliknya lagi. Dari mulutnya keluar suara berat, parau, berlapis, seolah lebih dari satu suara berbicara bersamaan. Kalian tidak diundang. Satu persatu, orang lain menyusul. Perempuan, anak-anak, bahkan mereka yang sebelumnya hanya menonton dari jauh. Tubuh-tubuh itu bergerak serempak, kepalanya menoleh ke arah hutan yang gelap. Beberapa tertawa, beberapa menangis, beberapa berbicara dalam bahasa yang tak dikenal siapapun di sana. Upaya ritual berubah menjadi kekacauan. Mereka yang kesurupan menyebut hal-hal yang tak seharusnya diketahui. Nama orang mati, perjanjian lama, batas tanah yang telah dilanggar. Ada yang menyebut tanggal, ada yang menyebut sumpah, ada pula yang hanya mengulang satu kalimat, berkali-kali, dengan suara yang semakin keras. Sunyi, dikubur, sunyi, dikubur. Api lilin padam serempak, angin berembus dari arah yang salah. Tanah bergetar pelan, cukup untuk membuat lutut gemetar. Tokoh-tokoh yang memimpin ritual mulai mundur, doa terhenti, karena mereka akhirnya menyadari satu hal yang terlambat. Ini bukan pengusiran, ini undangan. Pagi harinya, kejadian itu ditutup rapat. Dikatakan sebagai histeria massal, kelelahan, sugesti. Namun bekasnya tak bisa dihapus. Beberapa orang tak pernah pulih sepenuhnya. Tatapan mereka kosong, tidur mereka tak lagi nyenyak, dan setiap pukul tertentu mereka terbangun bersamaan, berkeringat dingin, seolah mendengar panggilan yang sama. Ada yang menghilang beberapa hari setelah kejadian itu. Ditemukan kembali di tepi hutan. Duduk diam, kaki berlumur lumpur, mulut penuh tanah. Ketika ditanya apa yang terjadi, jawabannya selalu sama. Mereka bilang, kami sudah terlalu jauh. Sejak malam itu, tak ada lagi ritual besar. Tak ada lagi upaya pengusiran. Orang-orang mulai memahami bahwa yang mereka hadapi bukan makhluk yang bisa dipaksa pergi. Penjaga Depok tidak datang untuk merebut. Mereka datang untuk mengingatkan. Dan petaka terbesar bukanlah kesurupan massal itu, melainkan kesadaran pahit yang datang setelahnya. Bahwa manusia telah melanggar batas dan kini harus hidup berdampingan dengan sesuatu yang tidak pernah mereka undang namun selalu ada sejak awal. Depok hari ini terlihat berbeda. Jalan-jalan dipenuhi kendaraan. Lampu kota tak pernah benar-benar padam. Gedung menjulang, kampus berdiri, dan suara manusia menutupi hampir setiap sudut ruang. Dari luar, tak ada yang tampak ganjil. Tak ada hutan lebat, tak ada kabut tebal, tak ada ritual atau jeritan di malam hari. Namun mereka yang tinggal cukup lama tahu, kesunyian Depok tidak pernah benar-benar pergi.
Ia hanya berubah bentuk. Masih ada titik-titik tertentu yang terasa berat tanpa alasan. Sudut jalan yang selalu lebih dingin dari sekitarnya. Bangunan yang lampunya sering mati tepat di jam yang sama. Jalur pejalan kaki yang terasa lebih panjang saat dilalui sendirian. Beberapa orang bersumpah mendengar langkah kaki di belakang mereka, berhenti setiap kali mereka menoleh. Penjaga tidak lagi menampakkan diri seperti dulu. Tidak ada tubuh tinggi berkulit tanah. Tidak ada suara berat yang menggema. Tapi tanda-tandanya tetap ada. Lebih halus, lebih sabar, seolah menunggu manusia kembali lupa. Cerita-cerita lama masih beredar, tentang satpam yang enggan berjaga sendirian di gedung tertentu, tentang mahasiswa yang tersesat di kampusnya sendiri padahal sudah bertahun-tahun di sana, tentang mimpi berulang, jalan setapak di tengah kota, tanpa gedung, tanpa suara, hanya sunyi dan tatapan dari balik pepohonan yang tak lagi ada. Orang-orang modern menyebutnya kelelahan, stres, tekanan hidup, kota yang terlalu padat, dan mungkin mereka benar. Atau mungkin itu cara paling aman untuk berdamai dengan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Karena perjanjian lama tidak pernah dibatalkan, ia hanya dilupakan. Tanah ini tetap mengingat siapa yang datang dengan niat menguasai dan siapa yang datang dengan rasa hormat. Penjaga tidak meminta disembah, tidak pula ingin ditakuti. Mereka hanya menjaga batas agar manusia tahu kapan harus berhenti. Apakah penjaga Depok masih ada sekarang? Tak ada jawaban pasti, karena jika mereka masih ada, mereka tak akan menjawab pertanyaan itu. Mereka hanya akan muncul dalam bentuk yang paling sulit disangkal. Perasaan. Perasaan diawasi saat melanggar. Perasaan tak diundang saat melangkah terlalu jauh. Perasaan bahwa kota ini bukan sepenuhnya milik manusia. Dan mungkin selama Depok terus berdiri di atas lapisan sunyi yang lama dikubur, penjaga itu akan tetap ada. Tidak terlihat, tidak bersuara. Menunggu saat manusia kembali lupa bahwa sebelum menjadi kota, tempat ini adalah padepokan. Dan padepokan tidak pernah benar-benar kosong. Saya pamit. Matikan lampu jika berani. Dan dengarkan, apakah langkah kaki itu benar-benar milikmu?